Nah, kita balik lagi. Jadi persembahan itu kalau buat namanya buat Tuhan, baru disebut buat Tuhan kalau itu buat orang miskin. Iya. Di persembahan itu kalau dibilang buat Tuhan, ayatnya sudah jelas. Kalau kamu melakukannya untuk aku, untuk orang miskin ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Nah, itu sudah jelas itu. Jadi kalau bilang persembahan buat bangun gereja, apakah itu buat Tuhan? Bukan. Apakah membangun gereja adalah untuk Tuhan? Bukan loh. Yang dibilang untuk Tuhan itu ketika ketika kita ngasih orang miskin. Nah, kalau gerejanya itu diperuntukkan bagi orang miskin, orang lapar, orang itu baru untuk Tuhan. Makanya bikinnya gedung serbaguna, yang dimana orang-orang miskin bisa ditampung di sana. Gereja-gereja, ya gereja, makanya ada kebangunan rohani di kota-kota itu ya. Itu karena orang-orang miskin itu ditampung oleh gereja. Di Eropa itu sempat mengalami kebangunan rohani berkali-kali karena gereja nampung orang miskin. Ya, makanya di Eropa ini ada namanya Church Asylum. Ya. Jadi misalnya bisa ya minta suaka politik ke gereja itu bisa di Eropa. Tapi Anda nggak boleh keluar dari lingkungan gereja itu. Wah, ingat filmnya itu. Kalau tulisannya Les Miserables, kalau bacanya katanya Les Miserables. Iya, Les Miserables. Ya, bukan Les. Saya baru tahu tuh bacanya Les Miserables itu ya. Saya tahunya Les Miserables itu loh. Si siapa itu? Si siapa mah? Les Miserables. Lupa lagi. Yang main itu Taken. Screen. Ya, Liam Neeson itu ya. Nah, dia kan ceritanya kan kabur kan, dia kan penjahat kabur, sembunyinya kan di dalam gereja. Polisi nggak bisa masuk, nggak bisa tangkap. Nah, di sini juga gitu ya, karena ada beberapa orang-orang Iran yang minta suaka gereja, dia nggak bisa tangkap polisi. Nah, terus apa namanya menjadi polemik. Karena dulu kan cuma 6 bulan, sekarang 18 bulan harus 18 bulan. Kalau dulu cuma 6 bulan, wah sekarang mabok 18 bulan nggak boleh keluar. Kalau gerejanya gede nggak apa-apa ya, gedung gerejanya areanya gede kayak gereja Katolik atau gereja-gereja tua itu areanya gede. Pokoknya dia tidak boleh keluar dari halaman gereja. Nah, salah satu teman saya orang Iran, gerejanya kecil, cuman gedung kayak ruko gitu, dia ada 3 ruko jadi satu atasnya, terus di atasnya buat bikin sekolah minggu, dia tinggal di salah satu kamar situ. Wah, dia cuma satu gedung muter-muter di situ, kasihan sekali. Jadi saya tengok di Heiligenstadt itu ya, waktu itu saya bawakan sama Pak Andrew Little itu yang dari Inggris itu ya, saya bawakan beras, saya bawakan ransum itu, bawakan dia makanan, kasihan ya, karena dia nggak bisa apa-apa, nggak berkutik dia di dalam. Nah itu kita kasih, makanya saya juga lagi berdoa supaya kami punya gedung. Bukan supaya kita mau bikin itu, tapi enggak, supaya kita bisa nampung orang. Karena banyak orang-orang yang imigran-imigran yang kasihan di sini. Ya, sampai mereka bikin tenda. Makanya kita lagi mau bikin, kalau kita bisa bikin gitu ya. Kita bisa bikin aja berapa pavilion gitu kan. Tapi semua itu wah kita pengen sekali bisa bikin begitu ya. Nah, di Indonesia juga sama. Ya, di Indonesia seharusnya gereja-gereja itu kalau gedung gereja itu cuman buat datang orang terus pasang lampu-lampu pakai mixer miliaran, LED 9 miliar. Nah, itulah gereja-gereja yang sesat. Gereja-gereja yang bukan dari Tuhan Yesus. Serius. Kemarin pakaian kan saya bilangin. Pakaian berapa ininya total persembahannya tiap bulan. Seminggu 5 juta. Sebulan 20 juta. Setahun kira-kira 200 juta. Lalu diakonianya setahun 20 juta. Itu gerejanya salah, Pak. Karena persembahan yang buat Tuhan itu artinya buat orang miskin. Coba lihat ya, konsep kolekte di dalam perjanjian baru, konsep kolekte, semua itu pasti untuk diakonia. Harus jujur, pendeta nggak mau jujur, pendeta ngapusi terus. Pendetanya ngapusi terus, ya. Pendeta nggak jujur soalnya. Pendetanya ngapusi, ya kan?
Nah, Anda juga ditipu mau, seneng. Pendeta gajian, ya itu benar. Nah, kita balik lagi. Jadi persembahan itu kalau buat namanya buat Tuhan, baru disebut buat Tuhan kalau itu buat orang miskin. Pendeta itu baru disebut melayani Tuhan kalau dia melayani orang miskin. Ajaib ya. Kalau gitu gereja jadi lembaga sosial, oh enggak. Karena di dalam diakonia ada marturia. Ya, nah, itulah bedanya. Justru tugas ngasih makan orang miskin itu bukan tugas negara, tugas gereja. Itu sudah perintah Tuhan Yesus. Ya, itu sudah perintah Tuhan Yesus. Di zaman Yesus pun orang Roma ngasih makan orang miskin. Negara pun ngasih, tetapi gereja lah yang berperan paling gila-gilaan. Wah, itu bikin heboh. Ya, itu bikin heboh seluruh wilayah-wilayah jajahan Roma itu yang dilakukan oleh gereja. Gitu. Makanya kalau gereja tidak melakukan diakonia, itu gereja sedang salah. Kalau gereja Anda lihat keuangannya nih, kalau diakonianya di bawah 30%, itu gereja sedang salah. Dah, pokoknya salah aja pokoknya. Karena kan dibagi 3, 1 untuk para imam Lewi, ya kan. Tapi kalau pendetanya tidak ngajari diakonia, itu berarti pendetanya juga lagi salah. Berarti Anda sedang gaji apa? Sedang gaji motivator. Gaji, apa bedanya Anda gaji pendeta Anda dengan gaji Tung Desem Waringin? Saya mah lebih senang dengar ceramahnya Tung Desem Waringin daripada Gilbert. Serius, saya lebih senang dengarkan ceramahnya Tanadi Santoso atau si Mario Teguh daripada Gilbert. Tetapi yang membedakan adalah kemudian gereja melakukan diakonia. Gitu, ya. Diakonia. Sedekahnya jangan, ya itu tadi ya, bukan sedekahnya Yusuf Mansur, itu menipu. Ya kan, gereja nggak ngajari diakonia. Gitu Pak Nugroho, simpel kan? Simpel, makanya saya bilang ini 2022 nanti ada pendeta bisa urusan masuk penjara lah, malam bisa masuk penjara, bisa dia tahan di situ. Kalau dia bertobat dia tahan, kalau nggak bertobat dia masuk.